Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi kita agar kita mengerjakan amal yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Semoga dengan salawat yang kita kirimkan menjadikan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kepada peserta Zoom kali ini yang sudah bergabung, selamat datang. Untuk yang baru bergabung dan yang sudah bergabung akan mendapatkan fasilitas yaitu free ebook, mendapatkan kajian eksklusif dari Ustadz yang sudah ternama dan secara keilmuan dan secara sosok. Kemudian sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita, guru kita, Ustadz Dery Sulaiman. Sedikit profil beliau, yaitu beliau adalah seorang mantan musisi, walaupun sampai sekarang masih musisi ya. Musisi metal awalnya dari band Betrayer, yang kemudian memutuskan untuk berhijrah menjadi seorang dai. Beliau juga adalah seorang pelukis dan sekarang menjadi seorang pelukis kaligrafi. Kemudian tema kita kali ini adalah tentang bekal hidup sebelum pulang. Nah, mungkin saya ingin sedikit menerangkan dulu judul yang kita akan kaji sebentar lagi, yaitu pulang. Di dalam Al-Quran ada ayat yang saya bacakan tadi, yaitu raji'un. Ketika Al-Quran menyebutkan kata kematian, Al-Quran menggunakan term raji'un, yaitu pulang. Dalam bukunya Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang berjudul Psikologi Kematian, bahwa semua peristiwa pulang yang seperti yang diungkapkan Al-Quran itu selalu menyenangkan, selalu menggembirakan bagi orang-orang yang merindukan Tuhannya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Dery Sulaiman. Apa sih bekal yang harus kita persiapkan sebelum kita pulang, agar nantinya ketika sampai ketika kita menjemput kematian itu, kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yaitu irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disebutnya jiwa-jiwa yang tenang, nafsu yang. Kepada Ustadz Dery Sulaiman dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehadirin sekalian, Masya Allah, luar biasa ya di majelis ini. Ramai juga yang hadir ya. Dari mana aja nih, dari Madura, dari mana-mana nih ya. Ya, saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi yang jelas kita harus yakin sempurna perjumpaan kita pada siang hari ini. Allah yang telah atur, Allah yang telah tetapkan, karena dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup.
Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Boleh dulu nih, absen dulu nih, dari mana boleh tulis komentar nih biar saya tahu nih dari mana yang nonton nih, siapa aja yang hadir nih. Jangan-jangan ada guru-guru saya di sini nih. Ya. Boleh, silakan. Mana? Dari Singapura, Muhammad Riko Setiawan, Masya Allah Madura, Iqbal dari Aceh. Subhanallah. Bisa tolong kipas. Dari Bintaro juga, Masya Allah. La ilaha illallah. Hidayah ya Allah. Oke. Tema kita hari ini apa judulnya? Saya baca dulu judulnya ini. Bekal hidup sebelum pulang kampung. Mempersiapkan bekal pulang kampung, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, nenek moyang kita Adam dan Hawa itu berasal dari surga. Ya. Nenek moyang kita berasal dari mana? Dari surga. Maka kita harus pahami kampung halaman kita yang sesungguhnya sebetulnya di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk masuk surga. Buktinya apa? Allah mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, Allah wajibkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah sebetulnya sedang mewajibkan kita untuk masuk surga. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya nih, di kampung di mana, Bang? Kamu kampungnya di mana, Kak? Jawabannya di mana? Di surga. Ya. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, maka kita harus pulang kampung ke surga. Tolong dimatiin. Nah, jadi Masya Allah dari Bintara juga. Please. Sebentar. Di close saya sebentar, di close saya TV-nya. Maaf nih ada sedikit gangguannya. Jadi kalau orang bertanya, kampungnya di mana? Jawabannya di mana? Di surga. Ya. Kenapa kamu mengatakan kampungmu di surga? Karena nenek moyangku Adam dan Hawa berasal dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita jalan untuk pulang kampung itu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Nggak lama dunia ini, sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara bahwasanya manusia akan dihidupkan secara berpindah-pindah. Paham ya? Jadi kita ini akan Allah hidupkan secara berpindah-pindah. Dulu kita dihidupkan di alam roh, kemudian dipindahkan ke alam rahim ibu kita. Kemudian dipindahkan ke alam dunia yang sementara 60-70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Setelah ini kita akan dipindahkan ke alam barzakh, alam kubur. Kita akan dipindahkan ke alam kubur. Nggak tahu berapa puluh juta tahun di sana. Karena orang yang mati dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini masih di alam barzakh. Kemudian dibangkitkan di yaumil mahsyar. Dan akhir daripada perjalanan manusia itu, sebagian manusia akan Allah muliakan masuk ke dalam surga. Sebagian manusianya akan Allah hinakan di dalam azabnya di neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, maka hadirin sekalian, kehidupan yang singkat di dunia ini, jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita salah memilih. Ya. Siapa saja kita baca sejarah, kita baca Quran, ya, bagaimana Allah Ta'ala telah menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Yang dimuliakan Allah, yang dihinakan Allah, yang diridhoi Allah, yang dilaknat Allah, semua diceritakan. Fir'aun, dia seorang raja. Fir'aun seorang raja yang luar biasa, dicintai oleh seluruh rakyatnya. Nah, tapi karena Fir'aun tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah telah laknat Fir'aun, dibenamkan di Laut Merah. Qarun yakin dengan harta benda, sibuk berdagang, sibuk mengumpulkan harta kekayaan di dunia, tertipu oleh dunia, tak mau ikut Nabi Musa alaihissalam, tidak mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah hinakan Qarun, dibenamkan di dalam tanah. Fir'aun dibenamkan di Laut Merah, Qarun dibenamkan di dalam tanah. Nah, jadi jangan berbangga-bangga dengan dunia, ya. Berapa kerajaan kita, berapa kekuasaan kita. Tidak mungkin sehebat kerajaannya Fir'aun. Namrud juga begitu. Kaum Saba sibuk dengan pertanian, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah hinakan kaum Saba. Kaum Madian yakin dengan perdagangan, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah hinakan kaum Saba, kaum Madian. Kaum Tsamud yakin dengan teknologi, membangun istana, pegunungan di pahat-pahat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah laknat, Allah hinakan kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Nuh yakin dengan jumlah yang banyak, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Sombong mereka, Allah hancurkan. Kaum Ad juga begitu, dengan otot-otot yang besar, sibuk dengan pertandingan-pertandingan olahraganya. Berbangga-bangga dengan kesehatan badan mereka, kekuatan mereka, mencabut pohon kurma dengan tangan mereka.
Apa yang terjadi? Allah angkat ke langit, Allah hancurkan, binasakan kaum Ad. Jadi siapa saja yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah telah laknat mereka semua, Allah telah hinakan mereka semua di dunia sementara dan di akhiratnya selama-lamanya. Nah, hari ini tinggal di giliran kita. Kita ada dua jalan di dunia. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Terserah kita mau ikut jalan yang mana, kita mau pilih jalan yang mana. Silahkan. Allah beri kita fasilitas. Diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, akal untuk berpikir, hati untuk merasa. Diberikan semuanya. Tapi banyak manusia, kata Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nanti banyak penduduk neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri dia hati tak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun yubsiruna biha. Aku beri dia mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun yasma'una biha. Aku beri ke mereka telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adhal. Bahkan lebih hina dari binatang. Maka sahabat sekalian, gunakan hati untuk memahami, mengenali Allah Subhanahu wa taala, gunakan mata untuk melihat kebesaran Allah, telinga untuk mendengar kebesaran Allah. Kalau tidak bicara kebesaran Allah, lebih baik diam, jangan bicara. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup sementara di dunia tak lama. Kita mesti buat persiapan. Kita mesti buat persiapan untuk pulang kampung kita. Karena dunia bukanlah kampung halaman kita. Dunia ini tempat peristirahatan sebentar. Dunia ini tempat merantau kita. Sebentar kita merantau di dunia untuk diuji sama Allah Ta'ala. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji manusia. Siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kehidupan di dunia ini ujian semua. Semuanya ujian. Kaya ujian, miskin ujian, jadi raja ujian, jadi rakyat ujian, diberi kecantikan ujian, diberi ketampanan ujian, diberi kesehatan ujian, diberi penyakit ujian. Namun hari ini kita pahami ujian itu cuma kemiskinan. Yang kita pahami ini apa? Kalau sakit itu ujian. Oh, kasihan lagi diuji sama Allah, dia sakit. Kasihan lagi diuji sama Allah, ya, dia miskin. Kita lupa kekayaan juga ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Tidak ada hubungannya kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan manusia dengan harta benda. Tidak ada hubungannya kebahagiaan, kemuliaan manusia dengan popularitas. Tidak ada hubungannya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia, kejayaan manusia dengan kekuasaan kerajaannya dia. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya kebahagiaan, kemuliaan itu dengan kekayaan, tentu Qarun orang paling bahagia di dunia. Tentu Fir'aun orang yang paling mulia di dunia. Tapi ternyata Allah hinakan mereka semua. Ya. Di mana Allah Ta'ala letakkan kebahagiaan? Di mana Allah letakkan kejayaan? Di mana Allah letakkan kemuliaan? Di mana Allah letakkan kesuksesan? Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Maknanya siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, laki-laki ataupun wanita, dia raja ataupun rakyat biasa, dia kaya ataupun miskin, dia sehat ataupun sakit, siapapun dia, selama dia mentaati Allah dan Rasulnya, pasti dan pasti Allah berikan hayatun thayyibah. Diberikan kebahagiaan, diberikan kehidupan yang baik, diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Nah, jadi hadirin sekalian, Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun kuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa mengambil dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ya, paham ya, sahabat sekalian? Nah, jadi harus dipahami siapapun dia. Jadi kalau untuk bahagia orang kampung tak perlu harus ke kota. Untuk bahagia orang miskin tak perlu harus kaya dulu. Untuk mulia orang biasa nggak perlu harus jadi anggota dewan dulu. Dia nggak perlu harus jadi gubernur, wali kota, presiden dulu. Allah mampu menghinakan raja-raja, menghinakan presiden, gubernur, wali kota, bupati tanpa mengambil kekuasaannya. Dia tetap menjabat, dia tetap jadi pejabat, jadi raja, tapi hina. Nah, makanya hadirin sekalian, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya.
hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah. Korbankan apapun untuk mendapatkan Allah. It's no problem. Tidak masalah. Korbankan harta, diri, semua tenaga, bahkan maaf, leher kita boleh dikorbankan untuk Allah. Apa saja. Siapa saja. Yang mentaati Allah dan Rasulnya, hadir sekali. Sekalian kisah Nabi-Nabi, bagaimana Nabi-Nabi mengorbankan semuanya. Mengorbankan harta mereka, mengorbankan anak mereka, istri mereka. Nabi Ibrahim AS mengorbankan anak istrinya. Allah minta leher anaknya. Dikorbankan. Tapi Allah cuma mengetes saja. Allah cuma pengen tahu siapa yang lebih dicintai Allah atau anak-anaknya. Atau anak istrinya. Maka hadirin sekalian, kehidupan kita yang singkat di dunia ini, sebelum kita pulang kampung, kita harus membuktikan kepada Allah bahwasanya kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Sebelum kita meninggalkan dunia, yakinkan hati kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapa saja, bahkan melebihi diri kita sendiri. Kalau udah seperti itu keadaan, silakan pulang kampung. Pulang kampunglah dengan tersenyum. Pulang kampunglah dan penuh perasaan bahagia dan cinta karena sang kekasih menunggu kita di sana. Tapi hadirin yang mulia, orang-orang yang mencintai dunia, kematian mereka sangat menyedihkan. Kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat menyakitkan. Kenapa? Karena berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu sangat menyakitkan. Maka alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Ini misi besar kita. Alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal. Duit itu kalau di kantong ya namanya tuh mal. Kalau diberikan kepada orang, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan, namanya amal. Dizakatkan, itu namanya amal. Ya, lebih mencintai Allah ketimbang makhluk, mencintai akhirat ketimbang dunia. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa persiapan bekal pulang kampung sebelum kematian. Kita harus ingat. Bekal yang pertama apa? Sempurnakan iman. Sempurnakan iman. Jangan sampai iman kita bercampur dengan kesyirikan. Jangan sampai iman bercampur dengan kesyirikan. Bahaya. Kita tidak akan pernah mau menerima minyak bercampur dengan air. Begitu juga kita tidak akan pernah mau menerima beras bercampur dengan pasir. Allah pun tak mau menerima iman bercampur dengan kesyirikan. Siapa orang yang syirik, hadirin mulia? Orang-orang yang musyrik itu bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang musyrik itu dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah. Nah, ini harus dipahami. Orang musyrik itu bukanlah orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi orang yang percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan makhluk. Contohnya apa? Ada orang sakit, kemudian satu orang bicara, Allah yang menyembuhkan, tapi kan berobat dulu. Sepintas sekilas seperti ucapan ini nggak ada kelirunya, nggak ada salah. Tapi ini ucapan orang musyrik. Orang beriman akan katakan Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Tapi Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. La ilaha illallah. Allah Ta'ala mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Jangan remehkan Allah. Jangan kita pikir Allah tidak mampu beri kita rezeki tanpa bekerja. Allah mampu memberikan rezeki Bani Israel tanpa bekerja. 40 tahun mereka di karantin di lembah Tin. Allah berikan mana dan salwa. Allah mampu memberikan rezeki kepada ibunda Isa alaihissalam, ibunda Maryam, di dalam mihrabnya, memberikan makanan dari surga. Allah mampu memberikan rezeki para sahabat, Miqdad al-Aswad, tikus keluar lubang yang mengantarkan emas di kepingan emas di mulut tikus tadi, tanpa bekerja. Ya, jadi Allah mampu memberi rezeki. Oh, kalau gitu kita nggak usah kerja, Bang. Oh, bukan begitu maksudnya. La natrukal asbab, walakin natrukal yaqin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, berdagang, mencari nafkah, semakin yakin kita Allah yang memberikan rezeki. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Nah, gimana itu? Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ini
Kesyirikan ini seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Kadang tak nampak. Tak nampak. Nah, makanya tanda-tanda orang yang ikhlas itu hadirin sekalian, orang-orang yang mukmin yang benar sempurna iman ya dia. Hati dia nggak terkesan dengan makhluk, nggak terkesan dengan gonjang-ganjing hiruk pikuk dunia. Yang dia kesankan hanya dengan naik turunnya amalan. Nah, kita harus meyakini apa-apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Apabila amal kalian baik, amal kita baik, amal satu kampung baik, maka Allah akan naikkan cahaya ke langit, Allah turunkan rahmat di kampung itu. Tapi kalau amal kita buruk, maka amal ini akan naik ke langit menjadi gumpalan hitam, kemudian akan turun azab di sana. Hari ini azab, coba lihat bagaimana datang silih berganti. Bagaimana musibah datang tak henti-hentinya. Ini kenapa? Karena amal yang buruk telah naik kepada Allah. Kemudian Allah turunkan balasan berupa bencana. Maka perbaiki. Mulai hari ini kita semua yang hadir dulu di majelis ini, mari kita islah iman kita. Kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki amal kita. Kita perbaiki sungguh kehidupan kita dari mata kita. Alhamdulillah sekarang banyak teman-teman KTP sudah Islam. Itu langkah awal sebuah kebaikan yang sangat besar, KTP yang Islam itu. Cuman pelan-pelan jadikan matanya Islam, lisannya Islam, tangannya Islam, pikirnya Islam, pakaiannya Islam, semuanya Islam. Kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Masukkan ke dalam Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita mati, sebelum kita pulang kampung, siapkan bekal. Bekal apa yang pertama? Sempurnakan iman dan amal. Iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Tapi kita jangan berharap meminta iman sebesar darah. Memintalah iman sebesar-besarnya. Ya. Biar kecil iman kita, tapi tak bercampur dengan kesyirikan. Itu diterima oleh Allah. Nah, maka mulai hari ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang duduk hadir di kajian ini, saya ingatkan, perbaiki lisan. Sebelum kita memperbaiki hati kita, perbaiki lisan kita. Perbaiki lisan kita. Mulai hari ini jangan berucap, jangan mengucap, berkata-kata, jangan menulis apapun juga, kalimat apapun, kecuali melibatkan Allah dalam setiap ucapan kita, dalam setiap tulisan kita. Paham? Kalau memuji, ucapkanlah Masya Allah. Kalau berjanji, ucapkanlah Insya Allah. Mulai sesuatu dengan Bismillah. Akhiri dengan Alhamdulillah. Hilang seseorang, hilang sesuatu. Ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Hidup, katakan Allah yang hidupkan kita. Mati, Allah yang matikan kita. La ilaha illallah. Begitu orang beriman. Allah, Allah, Allah terus. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Maka pelajaran kita yang pertama, sebelum kita mati buat bekal. Bekal aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ya, nggak mudah itu. Ini botol ini kalau diisi madu, dituang keluar madu. Diisi kecap, dituang keluar kecap. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati juga begitu. Diisi kebesaran Allah, yang keluar nanti kebesaran Allah. Diisi dengan kalimah la ilaha illallah, ketika mati la ilaha illallah. Hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, lihat dunia, fikir dunia. Pagi hari fikir dunia, orang ke masjid, dia ke pasar. Dunia, penuh dunia dengan hati. Nggak mungkin ketika sakaratul maut Allah yang terucap. Orang beriman bangun tidur ingat Allah, ada doanya. Ya. Nah, maka ini tolong semua yang hadir di majelis ini tulis di kolom komentar ya sebuah kalimat sederhana. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ayo semuanya. Saya pengen baca komentar kalian nih. Kalau ada orang di samping kalian, ucapkan kalimat itu kepada mereka. Hey, brother, sister, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hey, kak, pak, bapak, ibu, katakan la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa.
Coba ucapkan semua. Nah, masuk Salman Al-Farisi Bogor. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini ucapkan sering-sering. Coba semuanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa makhluk? Selain Allah makhluk. Selain Allah makhluk. Hatta Jibril alaihissalam itu makhluk. Ya, Jibril. Seluruh nabi berkumpul. Seluruh nabi. 124.000 orang nabi berkumpul. Kemudian berjuang siang dan malam. Hendak memberi hidayah satu orang manusia. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Coba semuanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa aja nih yang hadir nih? Coba semua tuliskan semua. Ini PR pertama kita nih. Bekal pulang kampung. Akhfiru min qawli la ilaha illallah. Itu Allah kuasa, makhluk tak kuasa itu intisari daripada kalimah la ilaha illallah. Rudi, Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa. Syahid Al-Faruq. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Semuanya coba. Allah kuasa. Jumpa siapa saja ucapkan kalimat itu. Hei bang, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Yakini perkara itu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Itu. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Semua Allah yang punya. Mata kita Allah yang punya. Telinga kita Allah yang punya. Rumah kita Allah yang punya. Allah telah membeli harta dari diri orang beriman dengan syurga. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita banyak-banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama ya. Ini kan nih, setelah ini perjalanan pulang kampung ini panjang nih perjalanan nih. Jangan sampai bekal kita kurang. Nah, kita pulang kampung kurang bekal, masalah kita di perjalanan. Ya. Dan ini yang paling hebat hadirin. Orang yang cerdas sebelum dia pulang kampung, bekal-bekal ini, barang-barangnya dia, harta miliknya dia kirimkan ke kampung halamannya dulu. Karena dia tahu dunia ini bukan kampungnya dia, dunia sementara ini tempat merantau saja. Nah, kampungnya di mana? Di surga. Nah, maka orang yang berakal, ketika dia punya kekayaan, harta benda di tempat perantauan, dia akan kirim ke kampung halamannya. Jangan dibawa sendiri, berat, susah kita nanti. Ya, kalau kita membawa sendiri barang-barang yang banyak itu susah, maka titipkan teman-teman kita, titipkan orang-orang miskin, tolong bawakan hartaku ke surga, tolong bawakan nih hartaku, tolong bawakan tanahku, tolong bawakan rumahku, tolong bawakan kendaraanku. Maka orang-orang yang berakal, dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya dikirim ke kampung halamannya. Sisanya fisabilillah. Karena hakikat rezeki itu apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itulah hakikat rezeki yang sesungguhnya. Ya, maka kalimat kedua, tolong nih, pahami. Kalimat kedua nih harus kita pahami, yang harus kita masukkan ke hati kita. Keyakinan bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Coba tulis di SAS. Dunia sementara, akhirat selamanya. Coba. Dunia sementara, akhirat selamanya. Tadi kan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini kalimat kedua nih, PR kedua. Dunia sementara, Masya Allah. Akhirat selama-lamanya. DSAS. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya. Ini kalimat sederhana, tapi dengan kalimat ini berubah cara hidup kita. Dunia nggak lama, sementara saja. Kaya nggak lama, miskin nggak lama, semua nggak lama, cantik sementara, tampan sementara, sedih sementara, bahagia sementara. Jadi raja sementara, jadi presiden sementara, jadi gubernur sementara, jadi wali kota sementara. Semua sementara. Apa yang mau kita sombongkan, apa yang mau kita bangga-banggakan di dunia ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya itu forever, ever. Never ending, never end. Ya. Sisanalah tempat kehidupan yang sesungguhnya. Bukan dunia. Dunia tempat ujian. Ya. Maka sebelum kita pulang kampung, ya, kirimkan harta benda terbaik kita, harta benda dunia kita ke kampung halaman kita. Sehingga ada kerinduan untuk berjumpa dengan harta tersebut. Karena kecenderungan manusia ini apa? Dia mencintai, ingin berjumpa dengan harta yang dia cintainya. Maka kalau orang banyak berinfak, bersedekah, banyak wakaf, bangun masjid, bangun pesantren, habis hartanya untuk fisabilillah, orang ini biasanya dia rindu dengan kematian. Dia rindu dengan kematian. Kenapa? Dia rindu ingin melihat harta bendanya yang dia kumpulkan. Dia rindu melihat istana yang telah dia bangun di surga. Dia rindu melihat kebun-kebun yang luas di surga.
Ya, di sana tempat kehidupan yang sesungguhnya, hadirin sekalian. Tempat kehidupan yang sesungguhnya, bukan di dunia. Dunia ini, kalau kamu mau tahu dunia ini, bandingkan dunia dengan akhirat. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Tetesan air berbanding dengan samudera yang luas. Tapi hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Ya, dunia nothing, tidak dapat. Dunia ini sampah dalam pandangan Allah. Ya, sehingga kepada musuhnya pun Allah berikan. Nih, jangan kita takjub melihat orang kafir kaya. Oh, dia maksiat, kok banyak duitnya. Dia maksiat hari-hari, mabuk hari itu, kok dia yang terkenal, kok dia yang cantik, kok dia yang tampan. Oh, istidraj. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Apa? Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi beda. Kucing dikasih makan karena disayang. Tikus dikasih makan karena dibenci. Ya. Subhanallah. Kucing dikasih makan karena disayang. Tikus dikasih makan juga, tapi karena dibenci. Di dalam makanan tikus ada racunnya, istidraj. Makan kadang-kadang kelihatannya makanan tikus ini lebih mahal daripada makanan kucing. Nampak-nampaknya lebih enak daripada makanan kucing. Kucing nggak perlu iri, kucing nggak perlu ikut-ikutan merampas, hadirin sekalian, makanan itu. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan. Dunia ini jannatul kafir, surganya orang kafir, sijnul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Orang-orang kafir tidak ada bagian bagi mereka. Istidrajnya di akhirat. Tapi orang-orang beriman di dunia sementara disusahkan sama Allah, diuji. Semakin susah di dunia, semakin nikmat di akhirat. Nabi-nabi yang disusahkan dalam mentaati Allah, nabi-nabi yang disusahkan dalam berdakwah, apa yang Allah berikan kepada mereka? Gelar yang tinggi, ulul azmi. Jadi orang-orang yang tidak mau susah payah dalam mentaati Allah, berarti dia mau dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum kita meninggalkan dunia, sempurnakan iman, kemudian sempurnakan amal, salat, zakat, puasa. Ya. Admin, ini nama-nama muncul-muncul terus di layar tuh nama siapa? Maaf, tolong kalau bisa anak saya jadikan host. Tolong di mute dulu semua. Ya, tolong di mute dulu suaranya semua. Bismillah. Ya. Nah, jadi harus kita pahami. Dunia tak lama, dunia sementara. Dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk. Main-main. Allah tak akan beri minum orang kafir walau seteguk air. Dunia itu kata ulama seperti tai sapi. Nah, ini perlu tamsilan, ini perlu kalian pahami nih. Dunia seperti apa? Tai sapi. Agama akhirat seperti susu sapi. Yang harus kita perah, yang harus kita usahakan itu susu sapi apa tai sapi. Tai sapi itu dia akan keluar pada waktunya. Kalau waktunya keluar, dia keluar. Kita tahan pun nggak bisa. Tapi jangan dipaksa-paksa. Belum waktunya keluar, dipaksa masukin tangan ke dalam ekornya sapi, kita ditendang sama sapi nanti, pencet-pencet perutnya, nggak ada manfaat. Ikhtiar saja, beri makan, beri rumput, nanti keluar sendiri. Tapi akhirat kalau tidak diperas, kalau tidak diperah, tidak akan keluar itu susu. Ya, nah, jadi kita paham ini, dunia ini orang kafir Allah bagi. Kadang orang pemalas, orang nggak kerja Allah bagi juga. Terserah Allah aja, Allah suka-suka aja Allah bagi. Jadi kesalahan terbesar orang-orang kaya itu apa? Mereka merasa kaya, merasa hebat. Karena apa? Karena dia hebat. Dia pintar. Bukan. Nah, kesalahan terbesar orang-orang kaya itu merasa dia cerdas. Oh, dia kerja kerasnya dia kaya. Tidak. Banyak orang yang lebih keras kerja dari kita tapi nggak kaya. Banyak orang yang lebih cerdas dari kita tapi nggak kaya. Terus kenapa dia kaya? Karena Allah punya satu sifat, Al-Mughni. Allah yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang-orang kaya. Al-Ghani, yang maha kaya itu Allah. Allah berikan kekayaan sebagai ujian, ada Allah berikan kekayaan, kemudian Allah perintah harta. Wahai harta, datanglah ke musuhku itu, hancurkan dia dengan kehadiranmu. Justru asbab hartanya dia dihinakan, asbab hartanya dia dihancurkan, dibinasakan. Tapi ada juga ketika kemiskinan datang kepada seorang beriman, Allah katakan kepada kemiskinan, wahai kemiskinan, datanglah engkau kepada kekasihku itu, muliakan dia dengan kehadiranmu, bahagiakan dia dengan kehadiranmu. Jadi kita jangan pahami ya, kaya miskin itu ada hubungan dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan. Nggak ada hubungannya.
Maka di dunia aja sekalian orang beriman dia paham. Selama ada Allah, selama imannya ada, aman. Orang beriman itu sekarang dia paling tenang hidupnya dia. Di saat orang-orang yang tidak beriman takut dengan kematian, takut dengan COVID-19, takut dengan ini itu semua, orang beriman tenang aja. Dia tetap pakai masker, dia tetap jaga jarak, dia tetap menjalankan ikhtiar sunnahnya dia. Tapi hatinya tak ada sedikit pun yakin, tak takut sedikit pun mati. Ini nggak main-main ya. Ini sekarang lagi pandemi. Pandemi ini banyak orang mati tiba-tiba, banyak orang mati mendadak. Asbabnya macam-macam. Ada asbabnya COVID-19, ada asbabnya ini itu dan sebagainya. Tapi saya pernah mendengar sebuah cerita. Seorang ulama menjelaskan bahwasanya ada satu orang wali Allah. Ini ceritanya Masya Allah dalam satu kitab dituliskan. Dengan kasyafnya dia berdialog dengan wabah. Wabah itu mau masuk ke satu kampung. Maka wali Allah tadi bertanya kepada wabah tadi, kamu mau kemana? Maka wabah tadi katakan, aku mau ke kampung itu. Allah perintah aku untuk mematikan 10.000 orang di kampung itu. Nah wabah, ada taun namanya macam-macam wabah itu. Maka wali Allah tadi pun berpisah dengan wabah tadi itu. Dan setelah berapa bulan kemudian, wabah tadi datang lagi. Dan mereka berdialog lagi. Wali Allah tadi bertanya, kenapa yang mati 50.000 orang? Katamu cuma 10.000 orang yang kau bunuh. Maka wabah tadi pun tersenyum dan katakan, 10.000 orang mati gara-gara aku, 40.000 orang mati karena ketakutan dia sendiri. Paranoid. Ketakutan. Orang beriman nggak takut. Mau dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditawarkan bantuan oleh Namrud, mau dibantu, mau diselamatkan. Asalkan anggukan kepala sujud kepada Namrud, selamat. Ditawarkan bantuan oleh lawan, nggak mau. Ditawarkan bantuan oleh kawan. Jibril alaihissalam datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini hebat nih. Nggak terkesan dengan pertolongan kawan ataupun lawan. Nah, hari ini kita ada masalah sedikit saja yang terbayang, siapa lagi yang saya bantu saya, orang kaya mana yang bisa tolong saya, ustadz mana yang bisa bantu saya, dukun mana yang bisa, ini lebih parah lagi, kesyirikan datang. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hasbunallah, buat persiapan. Sebelum kita pulang kampung, sempurnakan iman, sempurnakan amal. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya, biasa-biasa aja. Saya kasih tahu kalian ya. Jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu. Jangan kalian pikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Ya, karena kebahagiaan Allah letakkan bukan pada kekayaan, bukan pada kekuasaan, bukan pada kemuliaan, harta benda, pangkat, jabatan, popularitas, tidak. Kebahagiaan Allah letakkan pada iman dan amal soleh. Ini ketetapan Allah dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh pasti bahagia. Pasti bahagia. Sebagaimana Allah menetapkan rasa gula itu manis. Orang kaya makan gula, dia akan katakan gula itu manis. Berikan gula ke orang miskin, tanya bagaimana rasa gula, maka dia akan katakan gula itu manis. Berjamaah makan gula, semua katakan gula itu manis. Ya maka gimana rasa gula, semua manis. Sendirian malam hari matikan lampu, makan gula manis. Dari zaman dulu hari ini sampai hari kiamat gula itu manis. Itu kodratnya Allah, itu ketetapannya Allah. Begitu juga dengan ketaatan, dengan agama. Orang kaya taat kepada Allah, maka dia akan katakan agama ini nikmat. Dia akan bahagia. Orang miskin taat kepada Allah, dia akan bahagia. Rasakan bahagia. Raja-raja, presiden, semuanya taat kepada Allah, dia akan katakan dia akan bahagia. Berjamaah, bagaimana? Bahagia. Sendirian, taati Allah, bahagia. Nah, maka hadirin sekalian, taati Allah dan Rasulnya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Boleh silakan, sahabat sekalian, mau bertanya silakan. Iya. Pertanyaannya. Oh, ya. Ada 15 menit waktu untuk bertanya. Tafadhol. Ya, siap. Ya, ini saya mau bacakan pertanyaan. Sudah ada beberapa yang masuk dari peserta. Iya. Dari Singapura, namanya Muhammad Riko Setiawan. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Guru. Bagaimana menyikapi lingkungan yang fobia dan risih dengan orang-orang yang berhijrah? Itu pertanyaannya. Ya. Silakan jawabannya, Ustaz. Saya merasakan mengawali hijrah saya di saat Islamofobia di Bali. Setelah 11 September WTC 2001, 2002 muncul lagi apa? Bom Bali 1.
Orang benci dengan imamah, dengan sorban, dengan jenggot. Karena pakaian Usama bin Laden itu, pakaiannya yang dipakai oleh Amrozi, Imam Samudra ketika di persidangan ini seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Caci maki, teriakan, ejekan, bahkan saya diludahin, orang pernah diludahin, diusir, di macam-macam, matinya belum. Nah, jadi nggak usah kita risau juga ketika kita di tengah-tengah orang-orang yang anti dengan Islam, dia nggak suka melihat orang hijrah. Antum nggak usah memaksa menutup lisan mereka untuk bicara. Tangan kita cuma dua, mulut mereka banyak. Ya, nggak mungkin kita menutup mulut semua orang, tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Begitu bang. Jadi nggak usah dengarkan. Orang ikhlas itu ciri-cirinya ada. Orang ikhlas itu dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Saya benar-benar sampai caci maki itu terdengar merdu di telinga saya. Hinaan, nih kamu apa nih, anak metal, anak band hijrah, so alim, so ini semua. Sampai hari ini hinaan masih ada. Sampai hari ini orang menghina saya masih ada. Tapi nggak apa-apa. Nggak semua orang harus suka sama kita. Orang Allah aja punya haters. Rasulullah aja banyak yang benci. Apalagi cuma kita, cuma Riko Setiawan, cuma Dedi Sulaiman. Kita mau berharap semua orang suka sama kita, nggak bisa. Nah, jadi kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita lama-lama akan mengajak orang-orang yang anti tadi menjadi simpati. Orang-orang yang menentang dakwah tadi nanti akan menjadi sahabat. Karena salah satu sifat Rasulullah yang paling hebat itu apa? Nabi itu pandai menjadikan lawan menjadi kawan. Keahlian Nabi itu, Nabi menjadikan musuh menjadi sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi katakan, kalau ada Nabi setelah aku, Umarlah nabinya. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalian jangan pernah meremehkan para pelaku maksiat. Jangan pernah menjadi hakim di dunia ini. Ya, saya melihat banyak orang-orang yang baru-baru hijrah juga, kadang-kadang dia kaku banget, seperti kanebo kering. Oh, dia aja yang paling hebat sendirian, suka meremehkan, melecehkan orang, bahkan ulama-ulama dihina. Nah, itu bagi saya itu hadapi dengan senyuman. Nggak usah berdebat dengan mereka. Karena berdebat dengan orang-orang jahil, berdebat dengan orang-orang bodoh itu mengeraskan hati. Tinggalkanlah perdebatan, kata Rasulullah SAW, meskipun kalian benar. Siapa yang meninggalkan perdebatan, maka Allah akan bangunkan dia sebuah istana di tengah-tengah surga. Dia akan disiapkan bagi dia seorang bidadari bermata jeli. Gitu. Jadi nggak usah. Ya, antum ikram saja. Orang-orang yang anti itu antum beri hadiah. Kalau ada rezeki, bagi duit, bagi makan, ikram dia, tenangkan dia, bikin nyaman dia. Kadang-kadang orang benci sama kita itu gara-gara memang salah kita. Kita ini hijrah sok-sokan kadang. Dikit-dikit, haram. Ini kamu jahanam. Akhirnya orang benci sama kita. Bukannya orang dapat hidayah, orang semakin jauh dari Islam gara-gara kita. Maka ada satu kalimat di pertengahan Al-Quran. Kalimat itu ditulis dengan tinta berwarna merah. Dan itu adalah intisari daripada dakwah. Apa kalimat itu? Waliyat talattof. Kelembut. Itulah makna intisari hakikat daripada dakwah. Dakwah itu bukan perang ya. Dakwah itu mengajak orang dengan mahabbah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Waliyat talattof. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ulul Azmi, kekasih Allah, kalamullah, ketika berdakwah kepada Fir'aun yang musuh Allah. Allah perintahkan, hai Musa, izhab ila Fir'aun, berangkatlah kau kepada Fir'aun, ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Paham? Ya, jadi waliyat talattof. Jadi antum nggak usah berdebat, antum ikram saja. Kalau pandai pijit saja mereka. Kalau ada duit, belikan makanan mereka. Saya pernah di satu tempat tuh, pertama-tama hijrah dulu, tuh orang benci semua. Tapi semua saya belikan mereka minyak wangi, parfum, bagi akhirnya sayang. Ada satu ustadz dulu, setiap ceramah nyindir, nggak suka, benci banget sama dakwah. Semua apa yang terjadi hadirin sekalian, satu hari saya datang ke tempat dia bawakan kambing, akhirnya dia sayang sama saya. Ya, silakan. Apalagi siapa yang bacakan pertanyaan yang lain? Iya. Ini pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dari Irfan Arya, asalnya dari Bandung. Siapa? Pertanyaannya Irfan Arya dari Bandung. Mohon maaf sebelumnya ya Ustaz. Izin bertanya. Apa yang dimaksud masuk ke agama Islam secara kafah? Berikan nasihat kepada kami agar kami senantiasa istiqomah. Silakan Ustaz. Lahir batinnya Islam. Jangan Islamnya cuma di lahir saja, batinnya tidak. Tampaknya Islam tapi hatinya tidak. Kafah itu ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Meskipun tak mampu kafah, nggak mampu 100%. Jangan tinggalkan 100%. Amalkan agama semampunya.
Tinggalkan maksiat sempurna, jangan maksiat harus ditinggalkan. Jangan semampunya. Maksiat tinggalkan seluruhnya. Putuskan hubungan dengan maksiat, nggak ada maksiat. Stop gibah, stop fitnah, stop judi, stop zina, stop khamar. Semua kemaksiatan hentikan. Riba, stop semuanya. Jangan, itu nggak bisa bertahap. Itu stop, cut off. Nggak ada. Dan amalkan semampunya, nggak mampu puasa Daud, puasa Senin Kamis, nggak mampu juga, puasa 3 hari setiap bulan, nggak mampu juga, minimal puasa Ramadan jangan kau tinggal. Ya. Nggak mampu sholat di masjid, sholat di rumah. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholat berbaring. Nggak mampu juga berbaring, sholatkan. Itu mudahnya agama. Ad-dinu yusrun. Semampunya. Antum mau sunnah berjenggot, tapi tak tumbuh jenggot, nggak ada masalah. Ada sahabat itu cuma berapa lembar ya jenggotnya. Nggak usah antum paksain pakai minyak Firdaus itu. Nggak usah. Karena perintahnya biarkan jenggot, bukan lebarkan jenggot. Amalkan agama semampunya, bukan semaunya. Ya, itu kafah maksudnya. Nah, jangan kadang-kadang hadirin sekalian, Islamnya pas di pengajian aja. Pas mati Zoom, langsung ganti agama. Ada juga. Hari ini gitu. Nah, makanya 24 jam. Karena hati-hati, malaikat maut datang 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Jangan sampai pas kita lagi futur, lagi lemah, lagi iman keluar, dia datang. Jaga iman. Persiapan bekal sebelum mati, jaga iman. Jaga iman dengan apa? Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah, hidupkan amalan sunnah, jaga 5 waktu berjamaah di masjid. Saya itu dari tahun 2000-an. Ya tahun 2000-an, jangan bayangkan, hijrah hampir 21 tahun. Hijrah, sampai sekarang tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid dengan sengaja. Kecuali dalam uzur, safar, ada masalah, ada banjir, ada hujan lebat, ada macam-macam kayak pandemi kemarin, ada masjid yang di-lock, yang dikunci. Tapi itu pun kadang pas ketika masjid dikunci tetap di teras masjid kita berjamaah. Kenapa? Ada niat hati yang akan Allah mudahkan. Perkara yang susah dimudahkan kalau kita niat, dan perkara yang mudahkan susah kalau tidak diniatkan. Nah, maka amalkan agama secara kafah. Ya. Ini maunya kadang-kadang ini bersolat dengan cara Islam, tapi pakaian dengan cara Yahudi. Itu nggak kafah. Jadi pakaian pun dengan cara Islam juga. Cara makan dengan cara Islam. Ini makan minum di tangan kanan, ini tangan kanan. Ya, Bismillah. Kita dapat manfaat kesehatan. Kita udah hilang dahaga, tapi pahala dapat. Tidur, kafah. Bagaimana tidur Nabi? Kita tidur dengan cara sunnah 8 jam setiap hari. Kalau 60 tahun umur kita berarti 20 tahun kita tidur. Dicatat pahala. Paham? Makan, minum, semua ujung rambut. Coba antum lihat. Saya pakai sorban. Kenapa Nabi pakai sorban? Saya pakai cila. Nabi pakai cila. Kumis dipendekin. Nabi mendekin kumisnya. Nggak boleh lewat bibir itu. Jenggot dibiarkan. Juga dibiarkan. Biasanya pakai cincin. Ada cincin juga. Ada cincin. Pakai cincin sunnah Nabi. Banyak sunnah-sunnah Nabi, fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jangan pernah lelah menjadi orang baik, jangan pernah lelah menjadi orang saleh, jangan pernah lelah menjadi pencinta Rasulullah, pencinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Jangan pernah lelah menuntut ilmu, jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang tawadhu, rendahkan diri, humble-humblekan hati. Coba nih kalimat yang terakhir tulis. Coba tuliskan kalimat ini ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba semua yang mendengar suara saya tuliskan di kolom komentar. Bismillah. Sebaik-baik saya, dia puspa ya. Lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Siapa lagi? Coba tuliskan kalimat itu. Jadikan status kalian. Tulis di belakangnya WDSAS. Teman-teman sekalian ya. Lihat orang tua lebih baik. Mereka lebih dulu beramal soleh. Pahala mereka lebih banyak. Lihat anak muda, ada itu lebih baik. Kenapa? Karena saya lebih dulu bermaksiat. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Begitu cara kita memandang. Kalau beri 2 mata, 1 mata melihat kebaikan orang lain, 1 mata melihat keburukan diri sendiri. Oke, sahabat sekalian, 4 menit lagi waktu berlalu. Saya jam 2 ada janji dengan seseorang.
saya nggak bisa sampai jam 2:30. Kalian kalau pengen mendengarkan kajian-kajian obrolan-obrolan dari saya, silakan di follow, di subscribe dari Sulaiman dan Sahabat, atau di follow Instagramnya, ya. Kalau kalian ingin mendapatkan karya-karya terbaik saya lagi baik hati sekarang nih. Saya lagi membantu melukiskan. Kalian belikan bahan saja, belikan bahan lukisan. Nanti saya akan bikinkan karya. Semoga di rumah saya ada karya kalian. Kalian bisa lihat karya itu dan doakan saya setiap hari. Ya, boleh dijapri nanti yang berminat. Oke, admin, Masya Allah. Saya simpulkan ya. Masya Allah. Nasihat Irfan Arya, Masya Allah. Maaf nasihatnya Ustaz. Nasihat saya itu. Ada yang mau disampaikan? Sudah ada, Ustaz. Silakan disimpulkan. Ya. Jadi hadirin sekalian, ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Yang pertama, hatinya bersih. Clean heart. Hatinya bersih. Tidak ada hasad, iri, dengki sama orang, tidak ada syirik. Tidak ada kemunafikan di hatinya dia. Ya. Kemudian yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi. Yang ketiga, sholat dia khusyuk wal khudu'. Yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempatnya lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Kemudian berzikir dalam setiap hembusan nafas. Itu orang baik, dia ikram, dia selalu memuliakan orang lain. Kalau kita saling memuliakan, maka kita semua akan jadi orang mulia. Tapi kalau kita semua ingin dimuliakan, maka kita semua akan jadi orang hina. Saya pengen dimuliakan. Antum pengen dimuliakan. Terus yang memuliakan siapa? Gak ada yang memuliakan. Nah, maka kita berdua jadi orang hina, karena tidak ada yang memuliakan. Tapi kalau saya ingin memuliakan antum, antum ingin memuliakan saya, maka antum akan jadi orang mulia dalam pandangan saya, dan saya akan menjadi orang mulia dalam pandangan antum. Ya, ikramul muslimin. Tutup aib orang lain. Stop ghibah, stop fitnah. Kemudian ikhlas, tasihun niat, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar, dan yang terakhir, sebelum kita pulang kampung, buat persiapan. Apa persiapannya? Persiapan yang terbaik adalah takwa. Cintai Allah sepenuh hati, melebihi cinta kita kepada siapapun, kepada apapun di dunia ini. Semoga Allah jadikan kita orang yang baik. Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan Islam, dimatikan dengan husnul khatimah, mati dengan menyebut asma Allah di akhir kalam kita, mati dengan kalimah la ilaha illallah. Dunia sementara, akhirat selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat syi'a wal awwal ya akhir al-akhirin ya dzal qatimatin ya rahim al-masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin, jumpa lagi di Instagram dan di YouTube insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.